Setelah kita sudah membuat email dan tanggal lahir, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang intent, activity life cycle, app navigation, custom array adapter, create detail activity, dan di create detail activity juga nanti kita akan cek kira-kira email sama tanggal lahirnya sudah masuk atau belum, dan kemudian add splash screen ya. Kita akan masuk dari intent dulu. Jadi intent itu apa sih? Jadi intent ini adalah sebuah deskripsi abstrak untuk mengoperasikan mulai dari start activity, ketika activity itu dijalankan, sampai mau kemana activity itu akan berjalan, atau destination activity. Nah, ibaratnya kalau misalnya ini sebagai angkor ya, kalau di HTML kita klik, kemudian nanti pindah ke halaman berikutnya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau di intent. Misalnya di sini intent package this. This ini adalah nama kelas yang sedang kita buka. Kemudian form activity kelas Java ini adalah tujuan dari activity yang mau kita panggil. Kemudian kita harus memanggil si intent tersebut dengan function start activity intent. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini kita ada tugas, jadi kita menambahkan menu item dan go to activity ketika diklik ya. Berarti lumayan cukup beberapa proses yang kita butuhkan. Misalnya yang pertama adalah menambahkan ikonnya dulu. Jadi di drawable klik kanan, new vector asset. Kemudian di sini cari clip artnya. Kita coba tambahkan add. Ini ada add. Kemudian warnanya putih dan di sini kita ganti namanya jadi white. Next, kemudian finish. Kalau sudah, sekarang kita daftarkan atau kita buat menu dulu ya. Menu resource file, kita beri nama add. Nah, teman-teman bisa nyontek dari yang save. Ini di copy aja dan taruh di sini. Nah, ini kalau error kita klik app lagi aja. Atau nggak usah klik ini dulu. Misalnya show. Kalau nggak ada, teman-teman bisa langsung show as action. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini pilih add, dan di sini IC add white. Nah, seperti ini. Sekarang kita menuju ke list activity dan kita menambahkan on create-nya. Buka list activity, kemudian kita bikin di sini on create. On create option menu. Di sini kita menu inflator, inflate. Di sini kita kasih apa namanya? Ini ya, R menu save menu ya. Ini R menu save menu. R titik menu titik add. Nah, kemudian koma menu. Nah, seperti ini didaftarkan. Kemudian sekarang kita buat on option item selected ya. Di sini if item ID sama dengan R titik menu titik add, maka di sini baru kita pasang var intent. Kita panggil intentnya. Intent, kemudian kita startnya dari kelas yang ini, kemudian menuju ke form activity,
Java, class.java ya, class.java. Kemudian kita panggil start activity. Nah, sininya intent. Oke, seperti ini ya. Jadi cukup mudah ya. Mudah kita membuat si menu ini. Sekarang akan kita tes dengan menampilkan list activity. Kita cut, taruh di list. Kemudian baru kita refresh lagi. Dan lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada icon plus, kita klik. Kok nggak pindah? Coba kita cek lagi. Menu input. Sini sudah. Coba kita cek idenya. Ini, oh iya, itemnya belum kita iniin ya. Saya lupa. Jadi item ID-nya ini masih belum benar. Harusnya di add ini jangan item save, tapi item add. Nah, kalau sudah item add ini, baru di list activity-nya kita panggil item add. Oke, kita refresh ulang. Nah, coba kita klik plus. Nah, baru tampil ke bagian form activity ya. Oke. Nah, itu dia pemakaian intent. Jadi this ini adalah kelas yang kita pakai, yaitu list activity. Kemudian ini tujuan dari destinasinya. Kita mau menuju ke activity mana. Nah, baru nanti dipanggil ya, start activity intent. Seperti itu. Nah, kita ada beberapa PR sih ya. PR. Jadi ketika kita pergi ke activity, apa yang terjadi dengan activity sebelumnya? Jadi pas kita membuka activity form ini, apa yang terjadi dengan si list activity? Nah, ketika kita coba memahaminya, maka kita bisa menggunakan, jadi ketika kita klik icon plus, maka form activity itu akan menjadi aktif dan list activity itu akan jadi pause ya. Dan dia akan dijalankan pada background. Jadi masih ada tuh sebenarnya si list activity-nya, cuma dia di runningnya di background kita aja. Nah, kemudian di sini ada providing app navigation. Ini setiap screen yang ada di app biasanya terdapat icon back ini ya, dan dia biasanya juga akan ada home screen. Nah, ketika di back nanti dia akan kembali ke halaman sebelumnya, dan menggunakan si app navigation ini pada action bar kita hanya cukup beberapa baris saja, kurang lebih dua baris kode. Yang pertama ada di support action bar, set display home as enable true. Kemudian nanti di Android manifest kita akan tambahkan parent activity name. Kita coba ya. Silakan buka list bukan list activity. Kita buka form activity-nya. Kemudian pada bagian create, coba kita tambahkan support action bar, set display home as enable true. Ini buat back ya. Kemudian coba kita ganti judul. Misalnya support action bar, set title, misalnya tambah siswa. Oke. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita menuju ke
Android manifest. Kita tambahkan di form activity ini sebelum tutup ini ya. Sebelum tutup ini kita taruh di sini ya. Jadi masih terbuka si form activity-nya. Kita tambahkan di sini parent name. Teman-teman ketik aja parent, nanti muncul sendiri ya. Parent activity name. Isi dengan list activity. Oke, simpan. Kemudian refresh. Nah, kalau sudah, kita akan coba misalnya saya klik plus, kemudian saya klik. Di sini sudah muncul back navigasinya, judulnya pun sudah berubah. Sekarang kalau saya klik, nah dia balik ke home screen. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah menghapus sebuah activity. Jadi ketika user klik up navigation, Android itu akan secara otomatis menghapus activity yang telah di back. Namun ada kalanya activity berpindah tanpa mengeklik back. Misalnya gini ya, kita klik simpan nih, klik simpan. Kan kalau klik simpan dia muncul tos ya. Nah, cuma gimana caranya biar nanti pas klik simpan, kemudian dia akan back sendiri otomatis ke list activity dan menghapus screen si tambah siswa ini. Nah, caranya menggunakan finish. Ya. Metode ini digunakan untuk menghapus activity secara manual. Ya. Contohnya kayak gini. Silakan buka form activity pada function simpan. Teman-teman di sini bisa tambahkan intent, ya. var intent this. Kemudian di sini kita kasih list activity kelas Java, dan di sini kita kasih start activity intent. Kemudian kita hapus screen ini dengan finish. Nah, ini lebih menghemat memori dan menghemat beban dari aplikasi kita ya. Jadi langsung begitu selesai membutuhkan form activity, maka ketika balik ke list view secara manual, dia akan menghapus screen tambah siswa ini. Kita jalankan ulang. Kita akan coba isi lagi datanya. Kemudian coba kita simpan. Nah, muncul tosnya sekaligus dia balik ke halaman home screen, dan halaman home screen-nya sudah berdiri sendiri sebab form activity-nya sudah kita hapus ya, menggunakan metode finish ini. Oke, demikianlah video tutorial pembahasan app navigation dan intent. Kita akan melanjutkan pada materi activity lifecycle pada video berikutnya. Jadi silakan teman-teman pahami dulu video ini. Kalau belum paham terus ulang-ulang dan sambil nyoba ya. Nanti insya Allah makin lama akan semakin memahaminya.